Lihatlah apa yang dilakukan murid lelaki ini. Bukannya belajar, ia malah menyusun penghapus untuk bermain domino. Murid perempuan di sebelahnya juga jadi tak fokus belajar. Seki menyusun penghapus demi penghapus dengan jarak yang sama. Ia mengeluarkan lagi banyak penghapus dari tasnya. Bisa dipastikan isi tasnya tak ada buku pelajaran. Sekarang Seki menyusun penghapus-penghapus itu di atas penggaris sebagai pengungkitnya. Yoko yang sangat penasaran tidak mendengar panggilan gurunya. Pak Guru langsung meneriakkan namanya. Yoko dan Seki langsung kaget dong. Ia menjatuhkan satu penghapus dan merobohkan susunan penghapus itu. Tapi untungnya sebelum semuanya roboh, ia sempat menghentikan gerakannya. Mereka langsung bernafas lega. Tapi Seki sangat marah pada Yokoi karena telah mengacaukan kegiatannya. Yoko yang sudah dimarahi masih penasaran dengan permainan si Seki. Ketika ia melihatnya lagi, ia sangat terpesona karena susunan penghapus itu sudah semakin banyak dan berkelok-kelok. Bahkan Seki menyusunnya dengan sangat rapi. Seki yang sudah selesai pun menghela nafas lega seolah-olah sudah melakukan pekerjaan berat. Ketika Yokoi memperhatikannya lagi, ia melihat di ujung rangkaian penghapus itu ada kembang api. Ia langsung kaget dan memperingati Seki kalau gurunya sangat killer dan jangan menyalakan petasan itu. Tapi Seki tak peduli, ia mulai menjatuhkan satu penghapus dan penghapus lain langsung ikut berjatuhan. Seki dengan serius mengikuti pergerakan penghapus-penghapus itu ke kanan dan ke kiri. Penghapus mulai menjatuhkan penghapus lain yang ada di atas pengungkit. Bahkan penghapus itu berhasil melewati bagian yang rumit. Penghapus di paling akhir ikut terjatuh. Ya ampun, rupanya ada banyak susunan lagi di lantai. Penghapus yang diikat tali kini naik ke atas rak dan menjatuhkan susunan-susunan lainnya. Ia menggerakkan selotip besar. Selotip ini merobohkan susunan penghapus dan menggerakkan selotip kecil. Akhirnya Seki pun berhasil dilewati. Tapi tak sampai di situ. Tali gantung yang membawa penghapus lain ikut bergerak dan menjatuhkan kembali penghapus di atas meja hingga menekan satu tombol. Yoko kira petasan akan menyala, jadi ia menutup telinganya dengan buku. Tapi Seki menarik penghapus lain dan turunlah gambar kembang api di atas jendela. Yoko yang tak fokus dimarahi oleh gurunya, tapi si Yoko malah mengadukan si Seki. Saat melihat Seki, ia terkejut karena semua penghapus dan berbagai macam mainan itu telah hilang dari mejanya. Hari ini Seki membawa satu ember pasir ke sekolah. Ia menuangkannya di atas meja dan membentuk gunung dari pasir itu. Lalu ia mengeluarkan bendera kecil dari kantongnya dan meletakkannya di puncak gunung tersebut. Perlahan ia mulai mengikis bagian bawah gunung tersebut. Pasir bagian atasnya pun ikut terkikis. Melihat itu, wajahnya langsung cemberut sambil menggelengkan kepala. Ia berpikir keras. Akhirnya ia mempunyai ide. Ia menyemprotkan gunung pasir itu dengan air agar membuatnya kokoh. Ia mulai mengikis lagi pasir itu sedikit demi sedikit. Tapi sekarang ngikisnya di luar nalar guys, dan membuat setiap orang yang melihatnya sangat frustasi karena ia mengorek pasir itu dengan jarinya. Tak berapa lama, Yokoi sangat terheran-heran karena saat ini Seki menggunakan kacamata pembesar dan mengikis pasir itu. Bahkan sekarang Yokoi kaget karena gunung pasir itu telah berubah menjadi menara. Seki pun meletakkan miniatur pembatas juga di sekitarnya. Niat kali lah si Seki ini. Tiba-tiba murid di depan Seki mau bersin guys. Yokoi dan Seki sangat was-was karena gerakan sedikit aja si menara bakal runtuh. Untungnya murid itu tak jadi bersin, aman deh. Tapi sekarang Seki dipanggil gurunya untuk menjawab soal. Seki malah kebingungan karena ia tak bisa bergerak. Ia pun bergerak perlahan keluar dari kursinya. Tapi Dewi Fortuna masih berpihak pada Seki. Pak Guru mengizinkan Seki duduk kembali dan mengalihkan pertanyaan itu pada Yokoi. Baru meleng sebentar aja Yokoi langsung kaget karena sekarang Seki sudah membuat orang-orangan dari pasir itu. Tapi sayangnya guys, sekarang malah Seki yang mau bersin. Alhasil menara yang dibuat Seki berjam-jam itu langsung hancur lebur. Ia malah menatap Yokoi dengan sinis, padahal cewek ini gak berbuat apa-apa ya. Seki meletakkan miniatur tas golf di atas meja. Ia mengambil stick golf itu dan mencoba mengayunkannya. Ia pun menargetkan meja yang bolong sebagai lubang. Dengan wajah serius, ia mulai memukul bola golf kecil itu dengan stick golfnya. Bola itu lalu memantul saat menabrak goresan-goresan yang ada di atas meja. Awalnya, Yoko yang melihatnya udah pesimis karena permukaan meja yang tidak rata. Tapi akhirnya, bola itu masuk juga ke dalam lubang.